3, 2, 1. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol like, subscribe, dan notifikasi tombol lonceng. Halo, selamat datang di podcast batambisnis.com. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama para pengusaha Batam dan Kepulauan Riau yang akan berbagi cerita perjalanan bisnis mereka, tantangan dan tips sukses bagi para pengusaha pemula. Saya Wilson Sirait dan hari ini kita kedatangan tamu spesial seorang pengusaha di bidang usaha. Yang pertama, Soto Kuali, Sukoharjo Makmur, dan Sego Pecel, ya, Mbak Tia, dan ini ciri khas Nganjuk. Nah, boleh kita berbincang-bincang. Oke Pak, selamat sore. Saya dengan Wilson Sirait, ya, dengan Pak Luki ya. Oke Pak, yang pertama yang saya mau tanyakan, boleh cerita sedikit tentang diri Anda dan bisnis yang sedang dijalankan sekarang? Ya, terima kasih Pak Wilson. Jadi nama saya Fernel Luki, orang biasa panggil Luki, istri satu, istri saya dari Jawa, Nganjuk, dan bisnis yang saya sedang jalankan sekarang adalah rumah makan, Soto Kuali Sukoharjo Makmur, dan satu brand lagi Sego Pecel Mbak Tia khas Nganjuk. Berarti dua brand. Dua brand ya Pak ya, yang diandalkan ya. Iya. Boleh cerita Pak, sejak kapan bisnis ini berdiri dan bagaimana awal mulanya Pak? Ya, bisnis ini saya tekuni mulai 2011 yang lalu. Jadi kurang lebih sekarang sudah 15 tahun. Jadi awal mulanya sebenarnya kilas balik lagi, saya adalah latar belakang saya sebenarnya seorang mechanical engineering. Jadi dari segi latar belakang pendidikan dari mechanical, kemudian juga saya bekerja sebelumnya di perusahaan elektronik, manufacturing elektronik di Muka Kuning dari 1997 sampai 2010. Jadi kurang lebih 13 tahun saya bekerja di perusahaan asing di Departemen Engineering. Jadi ketika tahun 2010 perusahaan di mana saya bekerja itu dia harus tutup. Nah, saat itu saya tidak mencari pekerjaan yang baru, tapi saya mencoba sesuatu yang baru. Ya, dari seorang pekerja, saya coba untuk memulai usaha yang baru. Memang bertolak belakang mungkin dari latar belakang pendidikan saya ya, yang engineering. Saya memilih untuk mencoba kuliner. Jadi tahun 2011 awal lah saya memulai usaha kuliner. Nah, karena saya latar belakangnya seorang engineering yang tidak punya pengalaman di kuliner, sehingga saya awalnya itu mencari partner, bermitra dengan ownernya Soto Kuali Sukoharjo Makmur. Jadi saya semacam franchise, saya memulai dengan Soto Kuali. Nah, sambil saya belajar dan saya coba meng-create menu-menu sendiri. Setelah itu, sehingga dari satu menu itu kemudian ada penambahan menu-menu yang baru, dan sampai juga saya mencoba memulai juga brand yang baru. Jadi bukannya saya meninggalkan brand yang lama, tetap saya jalankan, saya combine berdua. Jadi ini dua ini menu yang saling mendukung. Orang kadang makan itu ingin makan Soto Kuali, ada juga Sego Pecelnya. Nah, jadi menu yang saling berkolaborasi. Seperti itu Pak. Apa yang memotivasi Anda terjun ke dunia bisnis ini Pak? Khusus di bidang ini? Ya, jadi saya selama 13 tahun bekerja di Muka Kuning di perusahaan manufacturing ini.
saya mengalami yang namanya PHK 2 kali. Jadi dari 1997 perusahaan yang di mana saya bekerja, produknya ini ibaratnya sudah kurang bisa bersaing lagi, sehingga perusahaan harus menutup satu bisnis usaha, sehingga ya semua karyawan harus di PHK. Walaupun akhirnya saya juga ditawarkan lagi untuk pindah ke bisnis unit yang lain. Jadi saya bekerja lagi di perusahaan yang sama di bisnis unit yang lain sampai tahun 2010 itu, ya. Nah, kemudian perusahaan mengalami hal yang sama lagi. Produk yang kita tekuni saat itu juga mengalami ibaratnya sudah kalah bersaing, dan kali ini perusahaan benar-benar harus menutup usahanya. Jadi pengalaman tutup usaha tahun 2010. Nah, pengalaman itulah yang akhirnya membuat saya berpikir selama saya masih di PT, ya pasti tidak akan lepas dari siklus seperti itu, ya. Sehingga saya pikir saya mencoba sesuatu yang baru, di mana saya berusaha hasilnya tergantung saya sendiri. Dan saya memilih kuliner karena memang kita dari dulu sebenarnya penggemar juga yang namanya makanan soto ini. Kita sering makan yang dipenuhin dulu, sehingga muncul pemikiran untuk mencoba yang kuliner ini. Jadi seperti itu, Pak. Kenapa Bapak bisa memilih Batam atau Kepri ini sebagai lokasi usaha, Pak? Apa dasarnya kira-kira, Pak, dari pengalaman yang Bapak terima? Ya, pertama karena memang saya sudah menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun di Batam. Jadi saya juga sudah punya banyak kawan, komunitas di sini, sudah tahu banyak, dan Batam ini memang untuk kuliner sangat prospek, ya, menjanjikan, karena sebagian besar penduduknya adalah pekerja. Yang pekerja ini di mana mungkin tidak sempat lagi untuk masak sendiri, orang lebih memilih untuk makan yang praktis di rumah makan. Oke, Pak, selanjutnya bagaimana cara Anda mengatasi masa sulit di awal-awal bisnis ini, Pak? Ya, memang saya belajar dari salah seorang mentor saya ketika saya memulai bisnis, dan beliau mengatakan bahwa krisis itu adalah ketika sampai 5 tahun pertama. Kalau kita bisa melewati 5 tahun pertama ini, maka bisnis kita pasti bisa bertahan. Jadi itu menjadi acuan saya. Jadi selama 5 tahun pertama yang saya harus berusaha untuk menjaga kualitas makanan supaya pelanggan juga tetap maintain, menjaga juga berupaya untuk terus meng-create menu-menu yang baru. Karena pelanggan ini kadang datang itu satu keluarga dengan dengan ini yang berbeda-beda, dengan keinginan yang berbeda-beda, sehingga kalau hanya satu menu saja pasti tidak bisa menjangkau banyak pelanggan. Jadi setiap berapa waktu saya coba create menu yang baru, itu yang untuk menjaga repeat order atau pelanggan selalu datang. Pelanggan, ya, Pak, ya. Ya. Oke, Pak, selanjutnya ada nggak pengalaman atau kegagalan yang justru menjadi pelajaran penting, Pak, ketika membuka bisnis Bapak ini? Iya, mungkin kalau kegagalan ya karena bersyukur ya, selama dari saya awal buka usaha ini 2011, usaha ini bisa bertahan, hanya memang ketika bukan gagal tetapi pernah mengalami krisis yang paling sulit itu ketika masa-masa pandemi. Jadi masa pandemi COVID-19 itu tahun 2020 awal, dan itulah masa-masa yang paling sulit yang pernah kita alami, karena di satu sisi kita mengharapkan orang datang makan, tetapi juga kita khawatir orang yang datang makan ini bawa virus atau enggak. Dan pada saat itu orang juga banyak yang takut makan di luar karena ada pembatasan PPKM, sehingga juga
orang tidak berani untuk makan di tempat umum. Nah, itu masa-masa sulit yang pernah kita alami, yang terberat. Ya. Strategi yang paling efektif dalam mengembangkan bisnis ini kira-kira apa, Pak? Ya, mungkin kalau strategi ini, ilmu kuliner ini memang tidak seperti matematika ya. Jadi kadang masing-masing orang punya beda strategi, dan kadang belum tentu strategi itu juga bisa maksimal. Tetapi yang saya lakukan adalah yang pertama, selalu menjaga kualitas makanan. Makanan itu harus rasanya sama. Jadi semuanya harus terukur, tertakar dengan baik. Kemudian kualitas kebersihan tempat maupun kebersihan makanan dan pelayanan. Jadi selalu saya tekankan kepada karyawan saya bagaimana kita melayani pelanggan itu dengan ramah, melayani dengan penuh perhatian ya, kepada pelanggan. Jadi itu saja, kualitas, kebersihan, dan pelayanan. Apakah Anda menggunakan media digital untuk promosi di usaha Bapak ini? Kalau iya, bagaimana dampaknya? Kira-kira ada nggak? Ya, saya sudah mulai menggunakan media digital ini sejak pandemi memang. Jadi ketika pandemi, ketika saya create brand baru yang itu yaitu Sego Pecel. Nah, disitulah kemudian saya juga buat account untuk media sosial, ya, fanpage, dan saya menggunakan itu untuk mempromosikan produk yang baru saya create, yaitu Sego Pecel. Termasuk juga soto kuali saya promosikan di media sosial, dan itu memang hasilnya sangat sangat baik ya. Jadi bisa menambah customer yang baru yang tadinya mungkin mereka tidak begitu tahu tempat ini, tapi dengan media digital ini dia bisa menjangkau lebih luas ya. Jadi orang kadang mungkin lewat di depan tapi orang tidak memperhatikan, tetapi dengan media digital itu langsung di HP, di handphone mereka langsung lihat ininya tempatnya. Jadi itu sangat terasa selama dari awal saya mempublikasikan di media digital ini, ada dampak yang signifikan terhadap customer. Jadi customer itu datang bukan hanya dari sekitar sini saja, tapi dari tempat yang jauh pun mereka akhirnya tahu tempat ini. Seberapa penting tim atau karyawan dalam mendukung kesuksesan bisnis Anda, Pak? Ya, karyawan itu bagi saya adalah aset yang sangat berharga, yang mempengaruhi juga kemajuan dari usaha. Jadi karyawan yang sudah di-training dengan baik, mereka juga harus punya pemahaman bahwa pemahaman yang sama dengan saya. Jadi apa yang saya mau juga mereka harus lakukan dan harus saling bekerja sama. Nah, ketika karyawan memahami apa yang kita inginkan, itu sangat membantu ya. Jadi karyawan sangat penting bagi saya untuk bersama-sama membangun usaha ini. Menurut Anda, bagaimana kondisi dan peluang bisnis di Batam dan Kepri saat ini, Pak? Ya, kalau saya tetap melihatnya dengan optimis ya, bahwa selalu peluang itu ada untuk Kepri dan Batam. Kalau kita melihat berita dari ataupun data dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Batam ini paling bisa dikatakan di atas rata-rata nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi ini tentunya berbanding lurus dengan kesempatan-kesempatan yang ada, peluang-peluang yang ada di kota Batam dan Kepri ini. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha lokal, Pak? Ya, maksudnya ini pengusaha lokal ini dalam konteks kuliner, Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau saya melihat sekarang memang tantangan terbesar kita itu yang pertama adalah ketersediaan bahan baku ya, karena Batam ini kan sebagian besar juga bahan-bahannya itu juga dari luar Batam, sehingga
harganya ini bagaimana supaya harganya stabil. Karena kalau kuliner ini, kalau harganya naik turun, nggak mungkin juga harga makanan kita selalu ikut naik turun. Nah, jadi tantangan kita adalah bagaimana sebenarnya supaya bahan-bahan yang ada di Batam ini tersedia dan dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau. Itu salah satu, Pak. Oke, yang ketiga, apakah ada kolaborasi dengan pengusaha lain atau komunitas bisnis di sini? Saya baru saja ditawarin oleh pengusaha untuk berkolaborasi, ya, dari segi untuk mengembangkan bisnis. Kalau Tuhan berkenan, nanti ada mungkin akan buka cabang yang baru di daerah yang ke arah Batu Haji sana. Ya, jadi sekarang ini kan ada di sini induknya di Batam Center sini, ada outlet di komplek Eden Park di Golden Land, kemudian ada satu outlet lagi di Nagoya. Nah, ini kita akan berkolaborasi untuk membuka di area Batu Haji sana, satu untuk kolaborasi. Dan komunitas memang saya juga ikut ambil bagian dari satu komunitas, ya, komunitas bisnis, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga di dalamnya juga kita bukan hanya berbagi ilmu dan pengalaman, tapi juga bagaimana mengembangkan usaha juga dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Menurut Anda, sektor apa yang paling potensial untuk dikembangkan ke depan hari, Pak? Sektor di luar kuliner maksudnya. Iya, terserah. Mau sektor kuliner kah atau apakah? Ya, memang kalau pertama keinginan saya memang kalau dari kuliner yang ingin saya kembangkan sekarang adalah untuk mengembangkan sebagai franchise. Kemudian kedua, mencoba untuk mencari market untuk ekspor, ekspor khususnya untuk sambal pecel ini. Oh, oke, ya. Jadi sambal pecel ini ada potensi memang karena dia makanan yang bisa bertahan, bisa dikemas, bisa bertahan sampai sekian lama, dan juga standarnya itu bisa terjaga rasanya. Karena takarannya itu tidak tergantung oleh karyawan ataupun oleh orang, dia sudah ada takaran tertentu. Jadi market untuk ekspor itu juga ada, itu dari kuliner. Kemudian kedua, kalau dari bidang selain kuliner, ya saya juga coba ikut beberapa juga seminar, ya, dan ini memang beberapa pakar mengatakan bahwa potensi-potensi yang ke depan yang akan berkembang di Batam ini, misalnya untuk energi, ya, potensi untuk solar panel, itu juga market yang cukup potensial menjanjikan di kedepannya. Karena di sini kan banyak pulau-pulau. Nah, pulau-pulau ini kan perlu listrik. Nah, untuk menjangkau itu juga solar panel menjadi salah satu solusinya. Menurut Bapak, mindset apa yang wajib dimiliki pengusaha pemula? Ya, jadi mungkin saya belajar dari diri saya sendiri. Ketika awal saya memulai, mindset yang saya tanamkan adalah pertama saya harus harus memang gigih, ya. Jadi usaha yang baru ini saya harus tekuni dengan benar-benar, harus pelajari dan harus jalankan dengan penuh ketekunan dan kegigihan. Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh pengusaha baru, Pak? Ini biasanya pengusaha baru ini kan pengen cepat-cepat bertumbuh. Jadi ya mungkin Bapak lah yang tahu pengalamannya dalam segi menjalani bisnis tadi, Pak. Ya, dari interaksi saya juga dengan beberapa kawan pengusaha-pengusaha yang mencoba memulai usaha, mungkin satu yang sering menjadi kesalahan adalah
ekspektasi mereka. Ya kadang mereka berpikir semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ketika kadang ada tantangan, ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai rencana, mereka langsung down, langsung mundur, tidak ingin untuk memperjuangkan. Bagaimana cara menjaga motivasi dan semangat ketika bisnis sedang menurun, Pak? Ya, ketika bisnis menurun memang pentingnya kita ada di komunitas yang positif. Ya, jadi kita harus memiliki komunitas sama pengusaha yang punya mindset positif, sehingga ketika kita sedang mengalami mungkin penurunan, kita bisa belajar dari pengusaha-pengusaha yang lain yang pernah mengalami hal yang sama, tetapi mereka bisa bangkit. Jadi kita bisa belajar dari mereka yang bahwa tidak semuanya berjalan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada juga saat kita down, tetapi bagaimana cara kita menghadapi ketika down, itulah kita bisa belajar dari teman-teman yang lain yang pernah mengalami. Jadi itu yang menjadi pentingnya kita berkomunitas di komunitas pengusaha-pengusaha yang positif. Oke, Pak. Terus apa satu nasihat terbaik yang pernah Anda terima? Ya, dari mentor saya, ya ketika saya mulai bisnis, satu nasihat yang beliau pernah sampaikan adalah ketika kita memulai melakukan bisnis, lakukan itu dengan penuh ketulusan dan kejujuran dan dengan gigi, ya, dan tetap andalkan Tuhan. Jika harus memberi satu pesan untuk pengusaha muda di Batam, dan kira-kira apalah pesan Bapak sampaikan untuk pengusaha muda tersebut, Pak? Ini belajar dari pengalaman saya, ya. Ya karena tadinya saya bilang saya latar belakangnya seorang engineering, tetapi saya bisa berpindah ke kuliner. Jadi berdasarkan pengalaman saya, yang pesan atau makna yang bisa saya ambil adalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita mau usahakan, tidak peduli latar belakang kita, tapi kalau kita mau melakukannya dengan ketulusan, dengan kejujuran, dan dengan gigi, dan dengan terus mau upgrade, kita mau berteknologi berdalam, itu pasti bisa berhasil. Apa rencana Bapak ke depan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang menjadi visi saya ke depannya untuk bisnis ini adalah bagaimana saya berpartnership untuk menjadikan bisnis ini sebagai bisnis franchise, ya, mencari partner untuk bisa bekerja sama. Yang kedua adalah untuk mencari market ekspor untuk produk saya. Bagaimana pendengar bisa mengikuti atau menghubungi Anda? Mungkin lewat media sosial, website, atau toko online, Pak? Ya, kalau melalui media sosial itu bisa dihubungi lewat akun Facebook Sego Pecel Mbak Tia Kas Nganjuk. Kemudian bisa juga melalui WA bisnis dengan nomor yang tertera di bawah ini. Dan bagi pelanggan yang mau datang langsung ke outlet kami, sekarang ini ada di 3 tempat. Yang pertama ada di Kompleks Ruko Bidasri 2, nomor 10 dan 11 di tempat ini, ya. Di tempat ini. Kemudian outlet yang kedua kami ada di Komplek Ruko Eden Park. Baru yang ketiga ada di Komplek Nagoya Newton di Sampo Kopi. Ada outlet yang ketiga. Ini pertanyaan yang terakhir. Bisa nggak rangkum perjalanan bisnis Anda dalam satu kalimat, Pak? Ya, perjalanan bisnis saya kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, saya katakan bahwa apapun latar belakang kita, tidak peduli apapun latar belakang kita, ketika kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita mau mengandalkan Tuhan, pasti apapun yang kita kerjakan, tidak peduli latar belakang kita, bidang apapun yang akan kita tekuni, pasti kita akan bisa melakukannya dengan baik. Oke, terima kasih Pak Luki Perni buat informasi yang Bapak sampaikan untuk menjadikan kami pedoman, nasihat-nasihat yang bagus sebagai pengusaha
pemula, Pak. Wah, ini luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak untuk Pak Firly atas waktunya dan semua masukan yang berharga hari ini buat bagi kami. Semoga kisah dan tips Anda bisa menginspirasi banyak pengusaha di Batam dan Kepri untuk terus berkembang. Untuk pemirsa semua, jangan lupa mampir ke Motokuali Suharto Makmur dan nonton batambusiness.com, YouTube dan media sosial kami agar tidak ketinggalan kisah sukses pengusaha lokal berikutnya. Saya Wilson Sirait, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Batam maju, Kepri maju, Indonesia maju. Terima kasih.